Halo semuanya, selamat datang di Lordul, ngalor ngidul. Kali ini setelah udah bahas gimana algoritma, terus macam-macam algoritma di sosial media itu kayak gimana. Nah, di episode kali ini masih bareng Bang Dika. Kita bakal ngebahas gimana sih kita mengakali algoritma, maksudnya dalam artian kita mengatur algoritma tersebut gitu. Nah, setelah algoritma kita itu nyesuaiin diri kita, nah kita juga bisa menyesuaikan algoritma berbeda dengan apa ya bahasanya? Menyesuaikan algoritma dengan tayangan yang muncul gitu. Gak cuma dari selera kita aja gitu lah, simpelnya gitu. Nah, dari lu sendiri nih Kak, ya. kalau lu pernah nggak sih ngatur algoritma di platform misalnya kayak di Instagram gitu? Karena ada hal-hal yang nggak sesuai, apa senonoh, atau kayak terlalu ada misal sadis-sadis gitu. Oke. Gue pribadi pernah ngeriset berapa kali itu karena yang seperti tadi kita bahas yang di episode sebelumnya, gue pernah nge-follow sama kasusnya kayak misalnya orang luar nih. Iya. Nah ternyata muncullah di explore logaritma Instagram gue hal-hal yang tentang budaya barat kayak misalnya fishing segala macam, itu kan ya maksudnya nggak enak ditonton. Mungkin bagi kita ya fine-fine aja, cuma kan kadang HP kita kadang dipakai pinjam buat AD segala macam kan, kalau dipakai terus tayangannya kayak gitu kan nggak sangat tidak menyarankan ya, tidak pantas juga. Jadi sering gua riset karena di Instagram tersebut ada menyediakan fitur-fitur yang untuk meriset ulang logaritma atau tontonan yang suka kita tonton. Oke, berarti kita sendiri tuh kayak istilahnya bisa lebih mengatur lagi gitu nggak sih? Betul, biar lebih tontonan kita biar lebih aware. Oke, paham. Nah kalau misalnya kita mau ngubah FYP kita nih, kita tuh harus mulai dari mana? Atau kayak misal unfollow kah, atau ke tidak tertarik kah? Misal kayak di YouTube deh nih ya, gue tuh kadang bingung sekarang sama YouTube tuh kayak di shortnya gitu ya. Shortnya tuh benar-benar random banget. Ya? Lu ada nggak sih Kak pernah ngatur gitu dari YouTube? Kalau misalnya Instagram sama TikTok kan bisa nyesuaiin diri kita atau kita nyesuaiin kontennya gitu ya. Kalau YouTube mungkin menurut gua itu cara simpelnya yaitu hapus history tontonan kita. Oke. Jadi kita itu bakal nge-refresh atau memperbarui logaritma kita. Nah dari situ kita mulai ketika kita udah hapus history, kita mulai dari ketikan pencarian. Nah dari situ akan muncul logaritma yang baru. Oh, berarti ada sedikit perbedaan ya dari TikTok dan YouTube lah sederhananya. Kalau TikTok kan benar-benar menyediakan gitu ya. Gimana kita ngebersihin apa bahasanya? Ngebersihin tayangan-tayangan yang kita nggak suka gitu. Kalau di YouTube itu teman-teman, jadi kita ngapus history, terus kayak jadi di tayangan YouTube tuh ada titik 3 di sebuah video, itu bisa kita klik tidak tertarik gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Iya, banyak cara kok. Semua medsos punya caranya masing-masing buat menginstal ulang lah bahasanya, menyesuaikan logaritma yang baru mau kita tonton nantinya. Oke. Tapi lu perlu berapa lama sih Kak? Kayak lu ngerasa kayak kok algoritma gua atau FYP gua tiba-tiba berbeda gitu? Atau lu cepet gitu Kak, kayaknya udah mulai beda nih gitu? Kayaknya sesuai dari apa yang kalau di TikTok deh, kita ambil kasusnya di TikTok. Itu kadang gue TikTok tuh nyari-nyari hal-hal yang baru, maksudnya dalam keyword pencarian tuh gue cari misalnya tentang apa. Nah dari pencarian itu bakal muncul di logaritma baru kita di TikToknya, yang bakal muncul konten-konten yang akan kita tonton. Nah misalnya kita nggak mau pencarian kita muncul di TikTok atau di beranda kita, tinggal tidak suka aja gitu. Nanti juga nggak bakal muncul lagi kok. Berarti lu sendiri berarti termasuk orang yang cepet gitu Kak, dalam merespon kayak kok beda ya gitu ya. Cepet kok. Gitu. Lu pernah nggak sih Kak ngecoba ngelawan gitu algoritma, kayak misalnya lu jenuh nih. Nah dengan lu kan sebagai content creator juga Kak, lu pasti ada titik jenuh juga kan. Kayak lu tuh mau ngelawan, kayak misal mau nyoba hal-hal baru, kayak misalnya apa ya, kayak sekarang lagi olahraga kayak lari atau main pedal yang baru-baru gitu. Lu pernah nyoba ke algoritma atau FYP dengan yang di luar dari bidang lu nggak? Pernah. Lari. Lari. Gue waktu itu pernah kepikiran buat
kecilin perut kan. Nah itu ya serius. Apalagi konten kreator lu ya? Iya karena gue sering makan otomatis kan numpuk di perut kan. Iya. Gue juga jarang olahraga. Gue sengaja kayak cara lari yang gampang dan mudah dan bener pastinya. Maksudnya kayak lari sore, lari pagi. Nah Iya. dari pencarian itu muncul di TikTok gue algoritmanya. Berarti lu nggak cuma nyari tahu berkecimpung di hal-hal yang lu Suka doang. gitu. Iya. Lu juga nyari hal-hal luar ya. Betul. Nah, kalau gue juga nyari-nyari tahu juga tuh kayak misal lari gitu ya. Ternyata lari itu nggak cuman waktu pagi sore, karena juga dari step langkahnya. Betul. Terus kayak bahasanya sekarang mah pace, Ya. gitu-gitu tuh. Jadi gue kayak, oh begitu ya. Cuma kayak gue mikir lari-lari aja lah. Yang penting jangan sampai ketika lari kaki ketekuk, itu kan bikin bahaya ya gitu-gitu. Nah, menurut lo nih Kak, kita tuh bisa nggak sih ngajarin algoritma sesuai arah yang kita mau? Kayak self growth, positif gitu. Maksudnya kayak diri kita tuh bertumbuh dengan hal yang positif gitu Kak dalam konten itu. Bisa aja menurut gue. Dari kita misalnya, kita ambil kasus kita sebagai pengen mulai jadi content creator, kita ngupload konten-konten yang positif atau yang bermanfaat, dalam arti kita memberikan konten yang edukatif untuk para penonton gitu. Misalnya kita nggak bikin konten pun, kita ingin menonton yang hal-hal yang positif, dalam arti ya bermanfaat juga buat kita dan orang yang lainnya gitu. Jadi itu mungkin menurut gue dari keseringan kita mencari sesuatu konten yang apa yang kita pengen tonton. Oke, begitu. Nah, kalau dari lu nih Kak, ada nggak sih tips biar kita tuh nggak kecanduan nge-scroll ya? Ya, gue pribadi ya, gue tuh kadang sampai kalau misalnya udah malam tuh sering-sering nge-scroll, kadang kayak lama-lama tidur gitu. Nah, cara ngilangin kecanduan itu gimana, dan ada nggak sih cara ngakalin mungkin di dalam aplikasinya gitu? Yang paling dekat di TikTok deh, coba kalau dari lu gimana Kak? Mungkin ya tujuan kita main media sosial mungkin salah satunya buat hiburan kan? Iya, pasti. Nah hiburan kan pasti buat ngehibur diri kita, buat nenangin diri kita. Mungkin yang lu maksud tadi kecanduan tuh lebih tepatnya kecanduan dalam hal yang positif ya. Iya, positif. Kan dalam arti ya untuk mencari ketenangan agar lu bisa tidur kan. Nah benar. kecuali kecanduan dalam hal yang negatif, kayak ya, gitu itu beda jadi nggak lagi boleh. teman-teman. Itu selagi hal positif, ya gue juga sering kayak gitu kok, scroll TikTok ngantuk tidur. Kalau misalnya gue diem udah tidur Malah bingung ya? Bingung dan bahaya melakukan hal-hal yang maksudnya kayak mungkin ya kita keluar rumah malam-malam nyari makan atau nyari udara angin segar, itu kan bahaya. Iya. Jadi lebih baik kita scroll bentar, ngantuk tidur. Gitu teman-teman. Tapi ya ada plus minusnya ya teman-teman. Iya, Sebenarnya betul. kalau scroll itu lebih ada efek kayak bahaya di blue screen. Sebenarnya kalau dari gue sendiri sih mungkin lebih kayak kita tuh harus manage time kita tuh harus Betul. lebih baik gitu. Kayak misal jam segini harus misalnya rapi-rapi rumah, jam segini harus olahraga, jam segini harus mandi gitu. Oh, sorry baru nangkap. Mungkin yang dimaksud apa namanya? Ketergantungan. Iya, ketergantungan, negatif iya, itu sorry. bukan buat tidur ya. Jadi ketergantungan tuh kita harus bisa benar memanage waktu ketika kita menggunakan media sosial. Jadi nggak sepenuhnya 24/7 tuh kita megang medsos, nggak boleh, nggak baik banget. Kita tuh harus ngelakuin hal-hal yang positif di keseharian kita, meskipun kita nggak ada kegiatan kerja, kuliah atau hal lainnya, kita harus kayak benar kayak nyapu, ngepel atau cuci piring atau dengerin musik atau lari pagi atau lari sore. Maksudnya ngelakuin hal-hal yang di luar gadget. Dan lebih aktif lagi ya Betul. di luar dari gadget tersebut. Itu dengan Iya. dengan kita membiasakan diri ke hal-hal yang seperti itu bakal menjadi kebiasaan baik juga buat kita. Oke, benar. Buat lepas dari gadget. Nah itu teman-teman, ada tips buat teman-teman yang mungkin takut keluar malam tuh, bisa kayak ya dari tips Dika dan juga di luar itu kayak memanage waktu juga udah dapet tipsnya. Nah seterusnya ada nggak sih dari pandangan lu, kita tuh sebenarnya tuh korban algoritma atau cuma kita tuh juga ikut ngasih makan si algoritma itu sendiri Kak? Sebenarnya kita nggak bisa dibilang korban karena algoritma tuh nggak pastinya, maksudnya algoritma tuh menyesuaikan apa yang kita suka dan kita tonton. Mungkin kalau lebih ke tadi menyuapkan ya, menyuapkan lebih kayak malah jadi keatur ini algoritma. Enggak kayak gitu. Jadi kita itu yang tadi gue bilang,
TikTok tuh atau media sosial tuh hanya menyarankan, kalau kita suka tonton, kalau enggak ya skip. Kayak gitu. Oke. Berarti tergantung pada diri kita sendiri lagi teman-teman. Maksudnya platform media sosial apapun, TikTok, YouTube, Instagram, itu hanya menyediakan media hiburan. Selebihnya apapun itu jangan menyalahkan mentah-mentah gitu. Kalau seolah-olah tuh kayak yang medsos terus yang salah gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita berkaca kepada diri kita sendiri, ada salahnya juga kalau kita gak mengatur waktu gitu. Dan juga kita harus bisa ngerem diri kita sendiri, Nah, benar. menggunakan media sosial dengan bijak dah. Nah, terakhir nih Kak, menurut lu kalau semua orang lebih sadar soal ini, algoritma bisa lebih sehat gak sih? Efeknya ke masyarakat atau ke sekeliling lu dulu gitu? Iya, kalau kita sadar, kita bisa menerapkan ke lingkungan terdekat kita, mulai dari adik, orang tua. Karena sepengetahuan yang udah gua lihat, banyak adik-adik atau anak di bawah umur kan masih suka pinjam HP orang tua buat scroll. Iya. Itu harus tetap kita awasi sebagai orang dewasa, dalam arti kita masih punya hak buat ngawasin, tentunya pastinya adik kita masih yang di bawah umur, itu buat menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, kita sebagai orang yang lebih dewasa harus bisa mengarahkan kayak tontonan yang baik seperti apa, pencarian yang baik seperti apa, kayak gitu. Jadi kita harus bisa mewaspadai apa yang ada di lingkungan kita. Gitu teman-teman. Nice banget kan obrolan pada 3 episode kali ini nih, menurut gua sangat-sangat bermanfaat. Terus juga kalau kata zaman sekarang berdaging, terus juga menghibur, informatif gitu teman. Nah, ternyata algoritma itu nggak cuma bisa diatur aja, tapi kita juga butuh usaha atau niat supaya kita tuh ngatur algoritma tersebut. Nah, ada nggak Bang kata-kata penutup dari lu Bang selama tadi mulai dari episode 1, 2, dan yang mungkin terakhir ini Bang? Oke, mungkin pesan gue buat teman-teman yang nonton nanti, kalau mau coba jadi konten kreator, coba dari dasar dulu aja. Mungkin konten yang teman-teman nanti belum terlalu rame, pastinya kita juga punya proses gitu. Karena seseorang yang sukses itu punya dan mengalami proses yang berbeda-beda. Jadi tetap harus jalani dan nikmati proses itu. Nah, kalau kita mau menggunakan media sosial, tentunya pasti kita sebagai pengguna dan penonton, kita harus menjadikan media sosial itu dengan yang bijak. Dalam arti kita nggak bisa nonton sembarangan hal-hal yang negatif dan membuat diri kita terbawa emosi. Itu nggak bisa. Itu nggak bijak. Terus jadi pengguna atau kreator yang lebih efektif dan edukatif. Jadi membuat konten yang lebih bermanfaat untuk orang sekitar kayak gitu. Nah, itu dia teman-teman. Pesan dari Kak Dika sebagai konten kreator buat kalian, gak usah malu buat konten. Jadi gue tuh rasanya kayak pengen buat konten gitu, tapi kayak untuk menerobos hal malu itu tuh kayak ya gue tertarik ya jujur ya, kayak misal di TikTok gitu pengen buat konten, tapi ya nanti deh gitu, masih sibuk dengan tugas gitu. Jadi teman-teman, podcast untuk episode 3 kali ini semoga pesan-pesannya yang ingin Kak Dika tersampaikan dapat dipahami dengan baik, dan juga pesannya itu dapat diterapkan buat kalian yang ingin terjun ke dunia sosial media, terutama di konten kreator. Terima kasih teman-teman, thank you.